Salam planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, menjawab pertanyaan dari sahabat The Brown, apakah penyerbukan bunga jantan ini dilakukan secara manual ke bunga betinanya? Jawabannya adalah sebenarnya tidak. Karena bahwa penyerbukan kelapa sawit itu pada prinsipnya itu ada tiga. Yang pertama itu adalah penyerbukan dibantu oleh serangga yang namanya Elesdipius cameronicus sebenarnya. Karena bahwa di Indonesia memang dulunya pernah diintroduksi dari Malaysia, sehingga di Indonesia sendiri itu sebenarnya ada Elesdipius cameronicus. Itu ketika jumlahnya nggak cukup, ya mau nggak mau kita harus mengintroduksi itu. Karena apa? Karena kalau dengan adanya Elesdipius cameronicus, kita akan bisa meningkatkan berat janjang rata-ratanya itu sangat-sangat signifikan. Apalagi populasinya untuk Sumatera sendiri adalah 20.000, kalau di Kalimantan kita membutuhkan 50.000 per ekor per hektarnya. Kemudian yang kedua, ketika kita ngomongin penyerbukan, itu biasanya penyerbukan adalah dilakukan dengan menggunakan bantuan angin. Jadi yang namanya penyerbukan kelapa sawit itu ya sebenarnya tidak perlu manual, angin juga akan memberikan itu. Lah, masalah yang sering terjadi ketika kita ngomongin menggunakan angin adalah perbedaan antara jumlah bunga jantan serbuk sari yang lagi masak ini dengan buah bunga yang mekar. Sehingga kalau dan angin ini juga penyerbukannya hanya pada lapisan atasnya saja. Jadi di spikelet itu nggak sampai ke lapisan bawah. Inilah yang menyebabkan namanya ekstraksi minyak itu sangat tergantung dari penyerbukan ini. Dengan adanya Elesdipius, maka penyerbukannya sampai ke dalam, sehingga buahnya mentas-mentas bagian luar sampai ke dalamnya. Tapi kalau dibantu dengan angin, ya hanya luarnya saja itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penyerbukan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan manual. Jika memang serangganya nggak ada dan kita mau meningkatkan produktivitas, maka kita harus melakukan penyerbukan penyerbukan manual atau dikenal namanya self pollination itu sendiri, dimana bahwa kita harus menangkarkan serbuk sari, kemudian kita menghembuskan ke dalam bunga betina yang antesis atau yang sudah mekar, dimana dia siap untuk dibuahi. Maka itu yang harus kita lakukan gitu. Lah, masalahnya ini tidak mudah karena serbuk sari sendiri untuk bisa mendapatkan serbuk sari yang segar dan yang subur, ini juga memerlukan teknik yang nanti kapan-kapan kita akan bahas dengan pakarnya, langsung kita panggil dari riset itu. Jadi teman-teman The Brown juga ada yang bekerja di riset yang nanti harus bisa menjelaskan, memberikan petunjuk kepada para petani semuanya. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.